Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, ya judul besarnya. Rangkaian bab tentang kaifiat salat. Jadi amat sangat penting gitu ya, kaifiat salat dikerjakan gitunya, kaifiatnya itu dengan benar, dalam arti persis, harus persis sama, harus persis itu mengikuti salat yang dikerjakan gitunya, dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang bab 118 nih ya, babu wad'il akufi alar rukabi firruku, bab menempatkan telapak tangan di lutut ketika ruku. Nah, bab-bab sebelumnya ya sudah masuk ke bab tentang ruku ya, mulai dari bab 115, 116, ya 117. Meskipun tiga bab tersebut gitu ya, itu cenderung ke sempurnanya jumlah takbir yang di dalam sholat. Nah, di tiga bab tersebut ya, hadis-hadisnya itu menerangkan Abu Hurairah, hanya sahabat Abu Hurairah, Ali bin Abu Thalib, dan Ibnu Abbas. Ya, ketiga sahabat tersebut itu ya menunjukkan baik dari amalannya ataupun dari ucapan mereka, apabila sholat zuhurnya yang dikerjakannya ya, yang sholat zuhur itu 4 rakaat, maka jumlah takbirnya itu 22, dengan rincian setiap rakaatnya ya, di setiap rakaat jumlah takbirnya itu 5, kalau 4 rakaat jadi 20, ditambah takbiratul ihram dan takbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, diawalinya kemarin ya di bab 115 itu babu itmamit takbiri firruku. Jadinya ada kaitan dengan ruku, yang dimana pada bab tersebut itu maksud Imam Bukhari itu ketika bergerak dari qiyamnya, berdiri setelah membaca surat atau membaca Al-Fatihahnya membaca surat itu atau membaca Al-Fatihah. Nah, ketika bergerak menuju ruku itu disertai dengan takbir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Imam Bukhari sengaja memunculkan bab demikian itu karena di hadisnya kemarin ya, Ikrimah kalau nggak salahnya, tabiin, Ikrimah seorang tabiin, dia merasa heran bahkan menilai apanya kemarin di hadisnya itu menyebut ahmak, menyebut bodoh, menyebut dungu itu kepada Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu ya orang yang salah satu lah yang mengatakan bahwa akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Yang benar adalah Abu Hurairah, yaitu setiap kali bergerak turun ataupun bangkit. Nah, di tiga bab sebelumnya bergerak turun dan bangkit dari ruku, bergerak turun dan bangkit dari sujud, dan bab yang 117-nya adalah ketika bangkit dari sujudnya kemarinnya, babu takbiri iza koma minas sujud, apabila bangkit langsung berdiri dari sujud yang kedua. Nah, ternyata Ikrimah yang melapor gitu kepada Ibnu Abbas
Dia berjamaah dengan Abu Hurairah sebagai imamnya. Ternyata Abu Hurairah melakukan demikian, yaitu setiap kali bergerak pokoknya intikal, berubah posisi disertai dengan takbir. Ikrimah menyebut dasar bodoh, dasar dungu. Itu yang dimaksud oleh Ikrimahnya, bodoh, dungu itu setiap kali intikal berubah posisi itu takbir. Dia lapor kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kamu yang bodoh. Yang demikian itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu adalah itulah sunnah Rasulullah SAW. Itulah sunnah Abul Qasim, itunya di redaksi hadisnya. Nah sekarang mulai ini ke rukunya sendiri ini ya. Sekarang nih bab 118. Babu wad'il akufi ala rukabi firruku. Bab menempatkan, menempatkan telapak tangan pada lutut ketika ruku. Ya demikian ya judulnya ya Imam Bukhari itu bab menempatkan tangan ketika ruku. Kalau secara umum itu ya di dalam sholat di mana posisi tangan? Nah, di mana posisi tangannya di dalam secara umum nih? Di mana posisi tangan? Satu, di semua posisi sholat. Posisi sholat itu yang pertama qiyam disebutnya. Qiyam ini, sebutan qiyam ini yaitu posisi berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan suratnya atau Al-Fatihah saja. Kemudian setelah itu posisi ruku. Setelah ruku kemudian i'tidal. Setelah i'tidal sujud. Ini posisi-posisi di dalam sholatnya. Satu qiyam, berarti ini kalau kita lihat urutannya. Satu qiyam, dua ruku, tiga i'tidal, empat sujud, lima duduk di antara dua sujud, enam tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, yang saya katakan secara umum, nah di posisi-posisi tersebut itu muncul pertanyaan, di mana posisi tangan? Jadi tangan itu di mana? Satu, pada waktu qiyam tangan di mana? Dua, pada waktu ruku tangan di mana? Pada waktu i'tidal tangan di mana? Pada waktu sujud tangan di mana? Itu kan masing-masing ya. Pada posisi qiyam tangan di mana? Pada waktu ruku tangan di mana? Nah kalau sedikit mengulang lah ya. Karena ini ruku berarti kalau dalam urutan posisi di dalam sholat, ruku ini kan yang urutan kedua. Yang pertama itu kan qiyam. Orang katakanlah hanya biasanya normalnya orang berdiri kan memulainya dengan posisi berdiri. Yang dalam berdiri itu takbiratul ihram, memulai sholat, baca doa iftitah, kemudian ta'udz, kemudian baca Fatihah. Nah ini namanya kan posisi qiyam. Nah di mana tangan ketika ketika qiyam? Nah, tangan di mana ketika qiyam? Hadisnya cukup lengkap. Hadisnya cukup lengkap. Ada yang mujmal atau mubham, boleh sebutannya ya. Ada yang mujmal atau mubham itu belum ada kejelasan. Ada yang jelas gitu ya, posisi tangan ketika qiyam itu di mana. Intinya pada waktu berdiri qiyam, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini kan tangan kanan di atas tangan kiri dengan yang spesifiknya itu telapak tangannya di atas hasta. Hasta itu bagian ini ya, dari pergelangan sampai sikut itu namanya hasta. Telapak tangan itu di atas hasta yang dekat ke pergelangan. Jadi hasta itu kan bagian tangan ya, dari pergelangan sampai sikut. Ini hasta.
Kalau dari sikut ke ini bahu ini namanya pangkal lengan, intinya disebutnya ini pangkal lengan. Nah ini hasta. Nah tangan kanan, telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Tapi di hastanya itu yang dekat ke pergelangan. Jadi jangan di sini. Ini dekat di hasta iya, tapi dekat ke sikut kalau ini. Nah telapak tangannya itu di atas hasta kiri, ya hastanya yang dekat ke pergelangan. Nah ininya caranya nih, pergelangannya nih, pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah telapak tangannya di situ. Tangan kanannya, telapak tangan kanan di atas hasta kiri, hastanya yang dekat gitu ya, di dalam hadisnya itu disebutkan bagian hastanya itu yang dekat ke pergelangan tangan. Nah, tepatnya gitu ya. Ini pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, hastanya di situ. Nah, lalu kedua tangan ini ditempatkan di atas pusar. Keduanya ini ditempatkan di atas pusar dengan apa namanya ya? Posisi tangannya nih ya, dari sikut kanan gitu ke sikut kiri ini lurus, jangan nanjak. Kalau ini kan naik berarti, atau turun gitu ke bawah. Harus lurusnya dari ini tangannya lurus. Nah itu posisinya, posisi tangan waktu qiyam, waktu berdiri. Ada hadis-hadisnya, ada penjelasannya. Nah di semua posisi tadinya, di semua posisi sholat itu ada penjelasan tangan di mana. Nah waktu qiyam demikiannya barusannya, telapak tangan kanan di atas hasta kiri yang dekat ke pergelangan bagian hastanya, lalu keduanya ini ditempatkan di atas pusar. Jangan di sini, kalau di sini nanya harusnya lurus gitunya, kalau nampak depan sebut nanti. Kalau dilihat dari depan ini harus lurus nih, dari sikut ke sikut, nggak boleh nanjak begini atau turun. Ya sikutnya turun gitu, ke tengahnya turunnya harus lurus. Telapak tangan kanan di atas telapaknya, pergelangannya, pergelangan tangan kanan ini nih bagian pergelangannya gitu ya. Di atas pergelangan ini tangan kiri, telapak tangannya di situ, tempatkan di atas pusar. Dari sikut ke sikut itu lurus. Nah, nanti dicobalah sambil bercermin di rumah, biar yakin. Ya bercermin, sambil bercermin di rumah gitu dicoba. Nah berarti di sana kalau ini lurus, nah itu benar, berarti demikian. Nah sekarang kan ini babnya sekarang babu wadil akufi ala rukabi firruku. Nah sekarang ini posisi telapak tangan ketika ruku. Ya mau kan masa ketika ruku tangan masih di sini. Ya ketika ruku kan telapak tangan gitu, di mana tangan? Bukan di sini. Ini posisi qiyam yang seperti ini. Nah kalau ruku kan ya masa ruku membungkuk tangan di sini. Nah tangannya bukan di sini. Nah sekarang ini nih hadisnya, dia di mana gitu tangan telapak di mana posisi tempat telapak tangan ketika ruku. Nih hadisnya nih. Ya demikiannya babnya, bab menempatkan telapak tangan pada lutut. Ya, kalau dari judulnya sudah kelihatan sebetulnya ya. Menempatkan telapak tangan pada lutut ketika ruku. Adapun apa namanya prakteknya gitunya. Prakteknya dalam arti kita melihat orang beda-beda. Ya salah berarti kalau tidak seperti ini gitu ya, karena inilah dalilnya, inilah hadisnya. Diantaranya yang pernah gitunya, yang pernah saya lihat, ada orang yang ruku, telapak tangannya ini bukan di lutut, ada yang di bawah lutut. Berarti di bawah lutut itu tulang kering, mungkin kita menyebutnya itu kan tulang keringnya. Nah ada yang telapak tangannya itu di situ gitu, di bawah lutut. Ada yang di atas lutut. Kalau di atas lutut berarti paha kan, bagian badan di atas lutut itu kan paha.
prakteknya ada yang demikian itu, yang apa namanya, tangannya ini ditempatkan di bawah lututnya gitu. Jadi telapak tangannya ini bukan di lutut tapi di tulang keringnya. Nah hadisnya dulu nih. Enggak dulu ke hadisnya, ada judul tambahan nih. Judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini yang tadi, babu wadil akufi ala rukabi firruku, bab menempatkan telapak tangan pada waktu ruku. Tambahan judulnya berupa hadis mu'alak namanya, asar atau hadis mauquf, sekitar itulah. Hanya ini tambahan hadisnya seperti ini. Waqala Abu Humaidin fi ashabihi amkana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi min rukbatihi. Abu Humaid berkata tentang para sahabatnya. Nah dia mengatakan, para sahabatnya mengatakan, amkana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan yadaihi, nah kedua telapak tangannya itu, min rukbatihi, pada lututnya. Nah sekarang hadisnya nih. Nah di bab ini hanya ada satu nih hadisnya ya. Di sini nih ya, di dalam ini apa namanya, Sahih Bukhari, berarti di dalam Sahih Bukhari pada bab ini, bab menempatkan telapak tangan pada lutut, hadisnya hanya ada satu. Meskipun hadis tentang masalah ini bukan hanya satu dan bukan hanya riwayat Al-Bukhari. Di apa namanya, pada kitab-kitab lain gitunya ada juga bab seperti ini dengan hadis-hadis yang berbeda. Nah dengan beberapa, satu diantaranya yang ada di Bukhari ini kemudian digabung gitulah dengan di kitab lain mengenai masalah yang sama dengan redaksi yang berbeda. Nah sehingga nantinya menjadi komplit gitu penjelasan tentang bab sekarang. Nah yang ada di sini dulu nih hanya ada satu nih Imam Bukhari nih hadisnya nih. An Mus'ab bin Sa'din yaqulu sallaitu ila janbi abi fatabbaqtu baina kafayya summa wada'tuhuma baina fakhizayya fanahani abi wa qala kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna an nado'a aidina alar rukab. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dia berkata, aku pernah sholat, sholaitu ila janbi abi, aku pernah sholat di samping bapakku gitu. Aku pernah sholat di samping bapakku. Jadi berdampingan ya, sebagai apa namanya, sama-sama makmum lah, entah mereka ini berjamaah imamnya siapa. Nah sholat itu Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku pernah sholat di samping bapakku. Fatobaktu baina kafayya summa wada'tuhuma baina fakhizayya. Kemudian ini waktu ruku nih yang diceritakan di hadis ini nih oleh Mus'ab bin Sa'ad. Kemudian aku tempelkan kedua telapak tanganku. Fatobaktu baina kafayya, aku tempelkan kedua telapak tanganku. Summa wada'tuhuma baina fakhizayya, lalu aku tempatkan di antara dua paha. Jadi dijepit gitulahnya, dua telapak tangan ini disatukan, kemudian ditempatkan di antara dua paha atau dijepit dengan dua paha. Nah ini waktu ruku seperti itu. Ininya Mus'ab bin Sa'ad dia mengatakan, aku pernah sholat gitu di samping bapakku, di samping bapak saya.
Nah, lalu seperti ini dia mengerjakannya. Ini menerangkan tangan waktu ruku dia. Aku tempelkan dua telapak tangan, lalu aku tempatkan tangan ini di antara dua paha atau dijepit gitunya dengan dua paha. Fanahani abi, kemudian bapakku melarang aku melakukan demikian. Saat berartinya bapaknya ya. Kemudian bapakku melarang aku melakukan demikian dan berkata, kunna naf'aluhu, dulu kami pernah melakukan hal tersebut, yaitu yang barusan gitunya. Dulu kami pernah melakukan yang demikian. Fanuhina anhu, kemudian kami dilarang mengerjakan hal tersebut. Wa umirna an nado'a aidina ala rukab, dan kami diperintahkan untuk menempatkan, untuk meletakkan telapak tangan ininya, dua telapak tangan ini. Wa umirna an nado'a aidina, dan kami diperintahkan untuk menempatkan telapak tangan ini ala rukab, di atas lutut atau di lutut lah gitunya. Kami diperintah untuk meletakkan telapak tangan ini di lutut. Nah, ini yang ada di sini nih ya, hanya satu hadisnya sampai di sana, hadisnya baru seperti barusan. Nah, sekali lagi ini hadisnya nih ya. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, saya pernah sholat di samping bapak saya. Nah, waktu ruku nih yang diterangkan di sini tadinya, kemudian saya tempelkan dua telapak tangan, lalu saya tempatkan di antara dua paha atau dijepit gitunya oleh dua kaki. Berarti tangan ini ditempatkan di antara paha, dijepit gitu dengan paha. Kemudian bapak saya melarang hal tersebut dan mengatakan, dulu memang pernah, artinya dulu memang kami pernah melakukan hal tersebut lalu dilarang. Artinya cara demikian itu dihentikan. Jadi pernahnya benar gitu, cara seperti itu pernah dilakukan, tapi kemudian diubah, berarti diganti caranya. Waktu ruku itu tangan bukan demikian. Dulu kami pernah melakukan hal tersebut. Ini kata bapaknya, kata Sa'ad kepada anaknya Mus'ab. Dulu kami pernah melakukan demikian, kemudian kami dilarang. Wa umirna an nado'a aidina ala rukab, dan kami diperintah untuk meletakkan telapak tangan ini di lutut. Nah, sekarang nih penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa ada gitu, ada ini Mus'ab bin Sa'ad, kenapa dia melakukan demikian? Ya, kenapa dia melakukan demikian? Pasti dia ini mendapatkan pelajaran. Karena Mus'ab bin Sa'ad ini bukan apa namanya ya, bukan ngarang gitunya, mengarang ketika ruku ini tangan di mana. Dia melakukan demikian seperti tadinya, rapatkan dua telapak tangannya lalu dicepit dengan paha. Apa itu kreasinya sendiri? Ya bukan. Nah, ternyata kata bapaknya, kata Sa'ad, benar. Hal itu benar, pernah kami lakukan. Tapi kemudian kami dilarang dan diperintah untuk menempatkannya dua telapak tangan di atas lutut. Nah, ini penjelasannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, di sini ditambah beberapa riwayat nih tentang hal tersebut. Nah, yang pertama, pada riwayat Ibnul Munzir namanya. Ibnul Munzir itu ya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Abu Daud, ya itu mukharij sebutannya yang meriwayatkan hadis. Pada hadis riwayat Ibnul Munzir, hadisnya diriwayatkan melalui Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, ia berkata, Ibnu Umar mengatakan, innama fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marrotan. Ternyata itu dari Nabi juga. Ini Ibnu Umar hanya mengatakan demikian.
Nah, Ibnu Umar mengatakan innama fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marrotan. Nabi SAW itu pernah melakukan demikian, tapi hanya di sini disebutnya ya, kata Ibnu Umar hanya satu kali pernah melakukan demikian. Nanti di akhir penjelasannya mengapa diubah gitu kan, mengapa diubah, mengapa diganti. Itu dulu Nabi awalnya gitu pada posisi ruku, awalnya pada posisi ruku Nabi pun demikian, Nabi melakukan demikian. Artinya Mus'ab bin Sa'ad tadinya dia melakukan demikian itu karena dia melihat contoh ada yang melakukan demikian. Tapi kemudian terlihat oleh bapaknya sudah tahu bahwa hal itu sudah diubah, cara seperti itu sudah diubah, sudah diganti. Yaitu dengan seperti kata Sa'ad tadinya, kami dilarang melakukan lagi hal demikian dan kami diperintah untuk menempatkan telapak tangan ini pada lutut. Nah, ternyata pada riwayat Ibnul Munzir, Ibnu Umar mengatakan bahwa hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya satu kali. Nah, kenapa diubah? Ternyata cara yang demikian merapatkan tangan waktu ruku itu cara sholatnya Yahudi, entah yang hari ininya Yahudi apa sholat gitu, apa sholatnya demikian kita nggak tahu nih ya. Atau saya sendirinya saya sendiri gitu kan. Kalau ini nih ini dulu nih, waktu Isra Mi'raj itu kan Rasulullah mendapat tujuan utama, acara pokok gitulah. Isra Mi'raj itu apa? Allah mau mewajibkan sholat. Dibawa Rasulullah SAW-nya entah kemana, pokoknya gitu kan, kemana-mana jadinya ya. Waktu Isra Mi'raj itu bukan ke satu tempat, Rasulullah itu dibawa kemana-mana, melewati 7 lapis langit. Di setiap lapis langitnya itu kan melihat apa gitu, di setiap lapis langitnya itu Rasulullah melihat sesuatu, melihat banyak hal di setiap lapisan langitnya. Bahkan terjadi dialog dengan nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian ini telah tujuan pokok, acara pokok Rasulullah dibawa Isra Mi'raj itu, Allah mau mewajibkan sholat. Pertama kalinya seperti ini caranya ya, karena Rasulullah SAW ya tidak pernah melihat Allah. Memang nggak pernah ada satupun manusia yang pernah melihat Allah, termasuk semua nabi nggak pernah. Mendengar suaranya juga enggak, Rasulullah belum pernah hanya mendengar suara Allah. Satu-satunya manusia nabi yang pernah mendengar suara Allah itu adalah Nabi Musa. Kisahnya cukup terkenalnya, Nabi Musa pernah mendengar langsung suara Allah. Ternyata nggak kuat, begitu mendengar suara Allah pingsan. Hanya ada can waktu atau barina ge. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban sholat dengan cara seperti apa? Nah, dalam Isra Mi'raj yang melewati 7 lapis langit, terlewati lah gitu ya, 7 lapis langit itu terlewati. Kemudian di satu tempat, nah itunya di atas sana sebut, Rasulullah mengatakan seperti ini, aku mendengar suara seperti besi digoreskan di atas besi. Besi digoreskan di atas besi, tukang ngelas apa lain paku lah gitu digoreskan di plat besi misalnya, paku digoreskan, seperti apa suaranya. Nah, aku mendengar suara yang demikian, ternyata tulisan isinya, tulisan gitunya, goresan tersebut menulis sesuatu. Kan Rasulullah nggak bisa baca, dibacakanlah oleh malaikat Jibril. Ternyata tulisan itu isinya adalah Allah mewajibkan sholat, intinya Allah mewajibkan sholat sehari semalam 50 kali. Bukan 50 rakaat, 50 kali pelaksanaan. Ya setengah jam sekali lah
Kalau sehari semalam 24 jam kan setengah jam sekali berarti sholat. Rasulullah nggak protes, nggak ngomong apa-apa. Malaikat Jibril membacakan tulisan gitu, goresan tadi itu yang terdengar bunyinya itu isinya. Allah mewajibkan sholat 50 kali. Rasulullah nggak protes, nggak nanya, nggak ngomong apa-apa. Ya gitulah kurang lebih Rasulullah. Nah ketika Isra Mi'raj itu selesai, Rasulullah dibawa pulang untuk kembali ke rumahnya, mau dibawa pulang. Ternyata di lapis langit kelima, waktu berangkatnya juga Rasulullah sudah menceritakan di lapis langit kelima itu bertemu dengan Nabi Musa, ngobrol lagi. Waktu pulang Nabi Musa nanya, dapat apa kamu dari Tuhan kamu? Nah ketika pulangnya Nabi Musa bertanya demikian, dapat apa dari Tuhan kamu? Kewajiban sholat sehari semalam 50 kali. Nabi Musa langsung terbelalak. Nabi Musa kaget gitu luar biasa, molohok. Berapa gitu? 50 kali. Benar 50 kali? Iya. Wah, umat kamu nggak akan sanggup. Berat gitu kata Nabi Musa. Berat, umat kamu nggak akan sanggup. Sehari semalam harus sholat 50 kali. Mending balik lagi, minta dikurangi. Lalu Rasulullah melirik memandang ke malaikat Jibril tanpa ngomong apa-apa. Malaikat Jibril, ayo kalau mau balik lagi. Diajak balik lagi ke tempat semulanya mendapatkan kewajiban sholat. Disampaikanlah kata Nabi Musa, umat saya nggak akan sanggup. Tapi yang bicaranya kan biasa melalui penerjemah malaikat Jibril yang bicaranya. Kemudian Allah menetapkan kurangi setengahnya. Nah Rasulullah SAW kan nggak ngomong, nggak protes, nggak membantah, nggak bertanya, dikurangi setengahnya. Ya balik, diajak pulang lagi, bertemu lagi dengan, karena kan jalur kepulangannya sama, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Gimana kata Nabi Musa, gimana? Dikurangi? Ya berapa? Setengahnya. Wah anger atuh setengah nama aja 25 berarti nya. Iya. Ah ribu semua bener ya 25 sehari semalam berarti kan 1 jam sekali. Udah mending balik lagi, minta dikurangi lagi. Rasulullah SAW melirik lagi ke malaikat Jibril, ayo kalau mau balik lagi kan bayar tongkosan iya kalau lah kan tongkosan iya, ayo bisa balik deui mah. Balik lagi, terjadilah hal yang sama, kurangi lagi setengahnya, berarti jadi berapa? 50 setengah 25 setengahnya 12,5. Alah menya 5 lawe menyet bola ayah sholat 12,5 13 berannya, kurangi setengahnya 13 nya. Allah memotong setengahnya berarti 13 lah anggapnya. Rasulullah nggak pernah protes. Rasulullah mah jadi 12 jadi 13 nih sekarang. Balik lagi, Nabi Musa bertanya lagi, berapa? Dipotong lagi sih, kurangi setengahnya. Tapi ini masih berat, mending balik lagi, minta lagi. Rasulullah melirik lagi ke malaikat Jibril, ayo lah kan baik lah, kalau saya udah capek ente kalau ayo diakon dari malaikat Jibril dibawa lagi ke tempat mana. Nah kemudian Allah menetapkan 5 nih, terakhir lah katakannya 5 nih, Allah menetapkan demikian. Nah ketika Allah menetapkan 5 kali sehari semalam nih 5 kali, Allah menyertainya dengan sebuah pernyataan, innahu la yubaddalul qawlu ladaya. Ketika Allah menetapkan 5, Allah menutup gitulahnya, menyertainya dengan sebuah pernyataan seperti demikian, sesungguhnya keputusanku ini, ketetapanku ini tidak bisa diubah lagi. 5. Rasulullah mah kalem balik lagi.
Bertemu lagi Nabi Musa, gimana? 5. Aduh, anger. Kenapa sih Nabi Musa berkeras gitunya, bersikeras? Emang minta berapa? Nabi Musa inginnya berapa sih? Ketika Rasulullah mengatakan 50, soal benar. Nabi Musa sudah punya kesimpulan, soal benar. Potong setengahnya. Belum, tetap mending minta balik lagi. 5 nih sekarang. Nabi Musa mengatakan, wah, berat. Tetap masih berat. Kenapa Nabi Musa bisa mengatakan demikian? Emang menurut Nabi Musa, katakanlahnya, menurut Nabi Musa berapa sih idealnya? Ternyata kan Nabi Musa seorang nabi. Di zamannya ketika beliau menjadi nabi, ada nggak kewajiban sholat? Ada. Berapa kali? Seminggu sekali atau palingan Nabi Musa mending minta setahun sekali gerasok genah. Mending setahun sekali genah atau sebulan sekali begitu sholatnya. Pokoknya sehari 5 kali, nggak kebayang oleh Nabi Musa. Harus sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Dulu Allah menetapkan untuk Nabi Musa, untuk umat Nabi Musa seminggu sekali. Dan di zaman Nabi Isa sholatnya berapa kali? Sama, seminggu sekali. Yahudi hari Sabtu sholatnya, Nasrani hari Minggu. Nah ini umat Rasulullah sehari semalam harus 5 kali. Dan Nabi Musa mengatakan, wah ini berat. Punya pengalaman, Nabi Musa kan punya pengalaman. Dulu Allah mewajibkan sholat untuk umatku seminggu sekali. Mereka sholat nggak? Entah kamarana. Musa tadi ayat lagi. Ada ayat Quran kan hari Sabtu itu mereka malah mancing. Dan oleh Allah diuji lagi. Kalau hari Sabtu ikannya ngagarajelang, ngagarupayan lauk teh ka orang Yahudi hari Sabtu mah eleh teh orang Yahudi bener rasa pengen ngusup. Itu yang terjadinya di zaman Nabi Musa. Nah sholat ada, berartinya ada ibadah sholat di zaman Nabi Musa, ada seminggu sekali. Di zaman Nabi Isa di agama Nasrani ada sholat, ada seminggu sekali. Tapi cara sholatnya, kaifiatnya seperti apa? Wah, kalau saya sendiri isinya, saya nggak tahu persis. Tapi ibadah sholat ada. Nah ternyata ini diganti, ini diganti. Asalnya waktu ruku itu seperti tadinya, 2 telapak tangannya ditempelkan, lalu dijepit dengan paha. Ternyata Rasulullah itu kemudian tahu bahwa itu cara ibadahnya Yahudi. Rasulullah minta diganti. Mau cara seperti itu sama atau menyerupai ibadahnya Yahudi, nanti ada di akhir penjelasannya. Nah ini kembali ke sini nih ya. Palingannya orang Islam hari saya sholat ya dulu saja seminggu sekali. Ente ganti agamanya dari Yahudi kan ke Nasrani, yang perubahan agama dari Allah gitu kan. Ganti dengan agama yang baru nih, nabi baru, agama baru, sholatnya tetap seminggu sekali. Sholat nggak? Ente kamarana tuh sesepedahan. Nuji ngusup, nuji sepedahan. Kacau dah. Kumaha ya teh seminggu sekali padahal mah. Ya tentang Yahudinya, mereka yang tidak mau mengerjakan sholat, emang itu ujian memang dari Allah. Kalau hari Sabtu, wah ikannya luar biasa. Dulu mancingnya di laut sih, merekanya Yahudi mancingnya di laut. Kalau hari Sabtu memang itu diuji oleh Allah. Oh lauk teh kok lanjeng kalau luar tuh ngagupayan sini cek lauk teh kayak Yahudi. Guseup salat mangke deui lah. Mang pengora cong kayak gus kolot gak bisa salat mah. Eta lauk sini. Hayu mending guseup rame. Salat mah kalem ya lah. Teu eta salatna ge. Makanya kan Nabi Musa mengatakan 5 kali. Wah, mal bener. Nabi Musa sih menyimpulkan demikian. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa kira-kira nih jadi kenyataan nggak? Kalau umat Rasulullah SAW itu banyak yang tidak sholat,
Ya seperti dulunya umat Nabi Musa kan banyak yang tidak sholat, malah mancing. Umat Nabi Isa seminggu sekali sholatnya, lebih banyak yang tidak sholat. Sebetulnya apa yang menjadi kekhawatiran Nabi Musa gitunya tentang umat Rasulullah SAW ini pasti banyak yang tidak sholat. Jangankan sehari 5 kali, seminggu sekali saja seperti umatku, mereka nggak mau. Kejadian sebetulnya. Ya hanya kaifiat sholatnya seperti apa persisnya gitunya. Udah sholat umatnya Nabi Musa, sholat umatnya Nabi Isa gitu. Kalau saya sendiri sih nggak tahu persis. Hanya ini ada penjelasan tentang bahwa cara yang demikian itu menyerupai salah satu berarti lahnya kaifiat, rangkaian kaifiat sholatnya Yahudi. Nah ini Rasulullah yang usul gitunya. Rasulullah yang minta kepada Allah supaya cara ini diganti saja gitu karena menyerupai ibadah Yahudi. Nah pada riwayat Ibnul Munzir tadinya Ibnu Umar, ya semoga Allah memberi keduanya, mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan cara seperti ini 1 kali. Jadi kalau tadi Mus'ab bin Sa'ad ketika ruku tangannya itu diposisikan demikian, memang pernah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya Mus'ab berarti belum tahu bahwa cara itu sudah dihentikan, cara itu sudah dihapus, diganti dengan cara yang baru. Sementara Sa'ad bapaknya dia sudah tahu. Nah ketika Sa'ad melihat Mus'abnya anaknya ruku dengan cara tangannya demikian, nah Mus'ab mengatakan seperti tadilahnya yang di hadisnya, kami pernah melakukan, kemudian kami dilarang dan diperintahkan menempatkan telapak tangan ini di lutut. Kemudian tambahan hadis yang kedua, yang barusan demikiannya pada riwayat Ibnul Munzir, Ibnu Umar mengatakan bahwa cara demikian itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW 1 kali. Ya para sahabat gitu kan melihat Rasulullah demikian melakukannya, mereka ikut. Berikutnya selanjutnya adalah katakannya ada sahabat-sahabat yang telat taunya bahwa cara itu sudah diubah. Jadi mereka mengerjakan sholat masih dengan cara yang lama. Sementara sudah banyak sahabat yang sudah tahu bahwa cara demikian itu sudah diubah. Nah yang belum tahu ya pasti masih dengan cara yang sebelumnya. Nah riwayat yang kedua nih. Yang kedua sekarang hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Pada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, hadisnya diriwayatkan melalui Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma aroda an yarka'a tobako yadaihi baina rukbataihi faroka'a fabalago zalika sa'dan faqala sodako akhi kunna naf'alu haza summa umirna bihaza. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW mengajari kami ketika hendak ruku, falamma aroda an yarka'a, Rasulullah SAW mengajari kami ketika hendak ruku, tobako yadaihi baina rukbataihi. Yang ini mengajarkan ini kata Abdullah, menempelkan 2 telapak tangan lalu dijepit. Kalau di sini dengan lutut dijepitnya. Kalau tadi kan di paha. Kalau ini Rasulullah SAW mengajari kami
ketika hendak ruku, tobaqo yadaihi baina rukbataihi, menempelkan dua telapak tangan lalu dijepit oleh dua lutut. Faroka'a, nah kemudian rukulah dengan cara demikian, tangannya ditempelkan dan dijepit dengan dua lutut. Fabalago zalika sa'dan, kemudian ini kan yang tadi yang mengatakan Abdullah tadinya bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud dari Alqamah tadi ini hadisnya, Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan yang barusan Rasulullah mengajari kami. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu kemudian sampai kepada Sa'ad. Nah, di hadis riwayat Bukhari tadi kan Sa'ad hadisnya yang mengoreksi anaknya. Nah, perkataan Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada Sa'ad. Kemudian Sa'ad mengatakan, gitu ya, mendengar ini nih Ibnu Mas'udnya, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini. Nah, kemudian Sa'ad mengatakan, sodako akhi, saudaraku itu benar. Ya, sodako akhi, saudaraku itu benar. Kunna naf'alu haza. Dulu kami pernah, sebelumnya lah, bukan dulu gitunya, sebelumnya kami pernah melakukan hal demikian. Summa umirna bihaza. Tak seperti yang ada di hadis Bukhari ini, tapi kemudian kami dilarang dan diubah, diganti caranya, yaitu dengan seperti yang ada di riwayat Bukhari tadi. Wa umirna, kami diperintahkan an nadoa aidina ala rukab, ya, untuk meletakkan telapak tangan kami ini pada lutut. Nah, itu barusan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kemudian satu lagi hadis riwayat Abdur Razak dari Umar. Hadisnya sekarang yang ketiganya, hadis riwayat Abdur Razak dari Umar bin Khattab, di mana hadisnya yang dari Umar bin Khattab ini sesuai dengan apa yang dikatakan atau diriwayatkan melalui Sa'ad tadi. Ini ada yang pada riwayat hadis ini riwayat Abdur Razak melalui Umar bin Khattab, isinya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan melalui Sa'ad tadi yang sebelumnya. Kemudian satu lagi nih, malah pada riwayat Abdur Razak nih ya, dari Alqamah dan Al-Aswad. Al-Aswad nih berkata, selaina ma'a Abdillahi fatobako, kami pernah sholat bersama Abdullah, di sini Ibnu Mas'ud. Tadi kan Ibnu Mas'ud kan yang mengatakan demikian, Rasulullah mengajari kami. Ini tadi Ibnu Mas'ud tuh yang mengatakan Rasulullah mengajari kami menempelkan dua tangan lalu dijepit dengan dua lutut. Nah, demikianlah ketika ruku. Itu tadi kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, di dalam hadis riwayat Abdur Razak ini Al-Aswad mengatakan sholaina ma'a Abdillahi, kami pernah sholat bersama Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Fatobako, demikian Abdullah bin Mas'ud melakukannya. Itu tobako itu menempelkan dua tangan tadinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud melakukan demikian. Sumalakina Umaru fasolaina ma'ahu fatobakna. Jadi ini siapa? Al-Aswadnya. Kami pernah sholat bersama Ibnu Mas'ud dan kami melihat Ibnu Mas'ud melakukan demikian. Kemudian kami bertemu dengan Umar bin Khattab. Walakina Umaro. Kemudian kami bertemu dengan Umar bin Khattab. Fasollaina ma'ahu fatobakna. Lalu kami sholat berjamaah bersama Umar bin Khattab dan kami melakukan cara seperti yang kami lihat, kami dapatkan dari Ibnu Mas'ud. Falamman sorofa kola, setelah selesai sholat Umar bin Khattab mengatakan, zalika syai'un kunna naf'aluhu summa turika. Cara seperti itu memang pernah kami lakukan, tapi kemudian
ditinggalkan, artinya diubah, diganti. Itu hadis riwayat Abdul Razak barusannya. Al Aswad pernah sholat bersama Ibnu Mas'ud, ternyata Ibnu Mas'ud melakukannya dengan cara ditempelkan tadi. Kata Al Aswad, kemudian kami bertemu dengan Umar bin Khattab, sholat berjamaah bersama Umar bin Khattab, ya kami melakukan seperti apa yang kami lihat dari Ibnu Mas'ud. Setelah selesai sholat, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, memang kami pernah melakukan seperti itu, tapi kemudian cara seperti itu ditinggalkan, digantinya, diubah, diganti. Kemudian satu lagi nih, pada riwayat At-Tirmizi melalui Abu Abdirrahman As-Sulami, dia berkata, qala lana Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata kepada kami, innar rukaba sunnat lakum fakhudzu birrukab. Sesungguhnya lutut itu telah disunnahkan. Maksudnya ini dalam rukunya, lutut itu telah disunahkan, maksudnya disunahkan untuk menjadi tempat di mana tangan ini ketika waktu rukunya. Sesungguhnya lutut itu sudah disunahkan, itulah tempatnya, itulah tempat di mana telapak tangan ini waktu ruku. Fakhudzu birrukab. Nah, maka lakukanlah demikian. Kemudian satu lagi nih riwayatnya, pada riwayat Al-Baihaqi dengan redaksi kunna iza roka'na ja'alna aidina baina abkhazina. Kata Abu Abdirrahman Nabi As-Sulami pada riwayat Al-Baihaqi dengan redaksi seperti ini, dulu atau sebelumnya ketika kami ruku, ja'alna aidina baina abkhazina, kami menempatkan dua telapak tangan ini di antara dua paha. Faqala Umaru, kemudian Umar berkata, inna minas sunnati al-akhdzu birrukab. Sesungguhnya di antara sunnah, yang ini terkait masalah ini berartinya, sesungguhnya di antara sunnah itu adalah al-akhdzu birrukab. Nah, maknanya yaitu menempatkan dua telapak tangan ini di lutut. Nah, sekarang penjelasan tambahan. Ini dua telapak tangannya gitu ya. Telapak tangannya ini di lutut. Di sini hanya demikian. Dua telapak tangan ini di lutut. Nah, pada riwayat yang lain nih ya, yang tidak ada sih di sini nih ya. Pada riwayat yang lain, pada hadis yang lain ada penjelasan tambahan. Jari-jarinya dibuka lebar. Ya, telapak tangannya itu ininya, telapak tangannya itu di lutut. Nah, jari-jarinya dibuka lebar, kemudian dicengkramkan. Ya, jari-jarinya dibuka lebar, kemudian dicengkramkan. Ini kalau ini lutut misalnya. Lutut itu kan ada apa ya, ada tulang lututnya. Nah, telapak tangannya itu di lututnya, nah jarinya dibuka lebar, kemudian dicengkramkan. Nah, sekali lagi ini ya, di telapak tangannya di lutut, kemudian jarinya dibuka lebar dan dicengkramkan. Dirinya dibuka lebar lah, kemudian dicengkramkan. Nah, jangan begini, karena ada di lutut tapi begini tangannya, telapak tangannya gitu ya. Telapak tangannya ini di lutut benar gitu, ditempelkan di lutut, tapi ini jari-jarinya seperti ini. Kita perhatikan juga, kita perhatikan orang yang ketika rukunya tangannya ya di lutut tapi jarinya begini nih, bentuk jarinya di lutut, padahal itu dibuka lebar, itu jari-jarinya dibuka lebar kemudian dicengkramkan ya ke lututnya, berartinya dicengkramkan.
Tidak ada di sini nih penjelasan hadis yang berangkat demikian. Itu ada pada hadis yang lain lah, pada riwayat yang lain. Kayak tuh hadisnya sugan ketemu sekarang. Hadis yang menerangkan demikian. Lupa lagi keywordnya naonnya. Gak ketemu apanya ininya. Gede durasi adanya hadis yang demikiannya. Bukan seperti ini berarti telapak tangannya di lutut ya, tapi ada yang begini. Nah ini tidak sesuai gitu dengan hadisnya. Karena di dalam hadisnya itu ada keterangan di jari-jarinya dibuka lebar dan dicengkeramkan di lututnya itu. Nah sekarang ini terakhir nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sekarang ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau tadinya sudah ditambah beberapa riwayat yang dimuat di sini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menerangkan bahwa praktek yang demikian yang awal berarti yaitu waktu rukunya menempelkan dua telapak tangan lalu dijepit dengan paha. Ternyata itu benar, itu Rasulullah pernah mengerjakan. Tapi kemudian diganti ilahnya dengan cara yang kemudian itu yang sekarang dua telapak tangan itu di lutut. Ya karena seperti itulahnya penyebaran ilmu berarti ada sahabat yang belum tahu ternyata cara itu diubah. Dan cara seperti itu ya teruslah itu yang dikerjakan, itulah yang dilakukan. Terlihat oleh tabi'in ya seperti itulah mereka mengerjakannya seperti apa yang mereka lihat dari para sahabat. Nah tapi berdasarkan beberapa riwayat tambahan tadinya ada 4-nya, riwayat Ibnul Munzir, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Abdur Razak, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi 5 berarti itu yang menerangkan adanya perubahan cara tadinya itu ada 5 riwayat yang menerangkannya. Nah sekarang penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qad waradatil hikmatu fi isbatil tapriji ala tatbiq an Aisyata radhiyallahu anha. Ada hikmahnya atas perubahan ini. Kalau bahasa Arabnya asalnya tatbiq, nempel, ditempel, jadi taprij, jadi dipisah dan ditempatkan di lutut masing-masing lah gitunya. Ada hikmah gitunya, terjadi perubahan cara demikian. Nah dari Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwasanya ini diriwayatkan melalui tabi'innya namanya Masruq mengatakan bahwa Aisyah pernah ditanya hal tersebut tentang perubahan cara ini, ditanya tentang perubahan cara ini. Kemudian Aisyah menjawabnya fa'ajabat bima mahsoluhu. Kemudian Aisyah menjawab dengan intinya gitunya. Ini bima mahsoluhu itu Aisyah menjawab yang mungkin bahasa kitanya kurang lebih garis besarnya demikian. Anna tatbiqo min soni il yahudi. Nah itu yang tadinya saya sampaikan di awal bahwa ketika ruku tangannya ditempelkan lalu dijepit oleh paha min soni il yahudi itu adalah cara sholatnya orang Yahudi. Meskipun kalau sholat tadinya sholat secara keseluruhan gitu, pelaksanaan sholat di zaman Nabi Musa orang Yahudi seperti apa, saya sendiri nggak tahu.
Hanya di sininya Aisyah mengatakan bahwa cara yang demikian yaitu menempelkan dua telapak tangan lalu dijepit dengan paha itu min soniil Yahudi, itu dulu gitu ya cara sholatnya orang Yahudi. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam manaha an zalika, sementara Rasulullah SAW sering mengungkapkan, sering menyebut-nyebut khaliful Yahuda wan Nasoro, itu seringnya Rasulullah mengungkapkan di banyak hal, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Khaliful Yahuda, makanya ada istilah tasyabuh, kan ada istilah tasyabuh, yaitu menyerupai mereka. Ini urusan ibadah nih ya, bukan kalau urusan keduniaan nggak termasuk. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu. Ini hadis umum ya. Barang siapa menyerupai satu kaum maka itu masuk ke dalam golongan mereka. Dikenal dengan tasyabuh, itu sangat dihindari sebetulnya oleh orang Islam. Istilah tasyabuh itu menyerupai. Dalam hal ini kan menyerupai itu dalam urusan ibadah sekecil apapun jangan ada tasyabuh, nggak boleh ada tasyabuh. Urusan agamanya, urusan agama, urusan ibadah tidak boleh ada tasyabuh, tidak boleh menyerupai. Man tasyabaha biqaumin, barang siapa menyerupai satu kaum, orang Islam lah sebutannya, tapi malah menyerupai kaum lain, agama lain, maka Rasulullah menyebutnya, maka dia termasuk golongan mereka. Nah kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah meredaksinya demikianlah, khaliful Yahuda wan Nasoro, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Nah ternyata ini cara Yahudi dulu sholatnya seperti itu. Nah, kemudiannya Rasulullah SAW menggantinya. Wa kana Nabi SAW yu'jibuhu muwafaqata ahlil kitab. Nah ternyata Rasulullah itu kaget gitulahnya. Rasulullah kaget ternyata. Ketika ruku dengan cara demikian itu ternyata itu sama dengan cara ibadahnya ahlul kitabnya, disebutnya di sini Yahudi dan Nasrani. Fima lam yanzil alaihi, yang mengenai berarti sebelumnya ya Rasulullah SAW belum mengetahui kalau cara seperti itu cara sholatnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Summa amaro fi akhiril amri bimukhalafatihim. Nah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk ganti caranya yang demikian. Nah jadilah seperti yang disebutkan di hadis ini sekarang, di hadis yang hanya ada satunya di riwayat Bukhari, seperti kata Sa'ad kepada anaknya, kunna naf'aluhu, kami pernah melakukan hal demikian, fanuhina anhu, tapi kemudian kami dilarang melakukannya, wa umirna, dan kami diperintahkan an nado'a aidina ala rukab. Nah kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan itu pada lutut. Tambahannya adalah yang barusan lahnya, telapak tangan itu di lutut, jari-jarinya dibuka lebar dan dicengkramkan. Abu Daud kok non keywordnya hiji lah, dicengkramkan apa di mencengkram? Kayak atuh cengkram atuh. Ini ternyata benar nih Abu Daud hadis. Rasulullah SAW mengajari kami sholat. Beliau takbir sambil mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku beliau mencengkramkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Itu redaksinya ada. Ini hadis riwayat Abu Daudnya. Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad nih ternyata beliau mencengkramkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Ini riwayat An-Nasai Humayyah. Rasulullah SAW mengajari kami tentang cara sholat.
Beliau berdiri dan bertakbir. Ketika ruku, dia merapatkan kedua tangannya di antara kedua lututnya. Oh, yang tadi itu sampai kepada Sa'ad, saudaraku benar. Kami dulu melakukan hal itu, kemudian kami diperintah untuk melakukan yang ini, yaitu tadinya menggenggam. Di sini bahasanya menggenggam. Amsaka mencengkram, menggenggam lutut. Nah, itulah itunya, itu yang jari-jarinya dibuka lebar, kemudian mencengkram lutut. Tosah beres ini baru satu halnya tentang rukunya, yaitu tentang ya ini ya hilang awal, di mana tangan ketika ruku. Karena tadi di mana tangan gitunya di semua posisi sholat masing-masing tidak sama. Kalau yang sudah kita kajinya sesuai dengan urutan pembahasannya, waktu qiyam tangan di sini kan, bukan di lutut. Dan waktu ruku kan tangan tidak tetap di sini, tapi kan berubah di lutut. Dan itu ada penjelasan di mana tangan itu nantinya ada di semua posisi. Itu penjelasan tangan itu di mana itu nanti ada semuanya. Waktu lutut seperti inilah hanya ada satu hadis Imam Bukhari di dalam bab ini.